perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alfiana Fania. Saya Lenwita. Saya Diva Septianti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan makanan sederhana. Materi yang pertama ada fungsi utama sistem. Fungsi yang pertama yaitu menampilkan daftar menu dan harga. Nah, sistem ini menampilkan pilihan makanan dan minuman beserta harganya agar pengguna dapat melihat opsi yang tersedia dengan cepat. Yang kedua ada pemilihan menu, jumlah, dan keranjang. Pengguna dapat memilih menu, menentukan jumlah pesanan, lalu menambahkannya ke keranjang. Yang ketiga ada menghitung subtotal dan pesanan. Nah, sistem ini otomatis menghitung subtotal tiap item dan total akhir untuk mengurangi kesalahan perhitungan manual. Dan yang keempat ada proses pembayaran. Sistem ini menyediakan metode pembayaran cash atau transfer agar transaksi lebih fleksibel dan praktis. Yang kelima ada mencetak ringkasan transaksi. Sistem ini menghasilkan ringkasan pesanan, total pembayaran, dan metode pembayaran sebagai bukti transaksi. Kemudian ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada usability. Tampilan dibuat sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh kasir maupun pengguna baru. Contohnya yaitu menu dapat dipilih dalam beberapa klik, label tombol jelas, dan alur pembayaran tidak membingungkan. Yang kedua ada performance. Proses subtotal, total pesanan, dan transaksi harus cepat agar antrian tidak menumpuk. Nah, contohnya perubahan jumlah menu langsung memperbarui total secara real time tanpa memuat ulang halaman. Yang ketiga ada reliability, yaitu sistem harus menghasilkan perhitungan yang akurat dan konsisten pada setiap transaksi. Contohnya, total akhir harus sesuai dengan subtotal, pajak, dan metode pembayaran yang dipilih. Yang keempat ada maintainability. Kode dibuat dengan struktur OOP yang rapi agar mudah dikembangkan, diuji, dan diperbaiki. Contohnya, kelas menu, keranjang, dan transaksi, dan pembayaran dipisahkan agar fitur mudah ditambahkan. Kemudian ada perancangan sistem UML. Yang pertama ada kelas diagram, menunjukkan struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar objek seperti menu, pesanan, pelanggan, dan transaksi. Diagram ini membantu menjaga desain OOP tertata rapi. Yang kedua ada use case diagram. Nah, menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Misalnya pelanggan melihat menu, membuat pesanan, membayar, dan admin mengelola data. Diagram ini memperjelas fitur utama aplikasi. Yang ketiga ada activity diagram. Memodelkan alur kerja proses dari memilih makanan hingga konfirmasi pembayaran. Diagram ini membantu melihat urutan langkah dan potensi hambatan. Yang keempat ada sequence diagram, menjelaskan urutan interaksi antar objek dalam satu skenario seperti saat pelanggan mengirim pesanan lalu sistem memproses dan menyimpan data. Diagram ini memastikan komunikasi berjalan dengan benar. Dan yang kelima ada state machine diagram, memperlihatkan perubahan status pesanan seperti dibuat, diproses, dibayar, disiapkan, dan selesai. Diagram ini menjaga perpindahan status tetap jelas dan konsisten. Nah, selanjutnya yaitu kami membuat sebuah diagram UML di mana terdapat beberapa kelas seperti user, pelanggan, member, keranjang, item keranjang, pesanan, pembayaran, detail pesanan, menu, dan login mixin dan time step mixin. Nah, adapun 3 pewaris dalam diagram yang kami buat itu yaitu user sebagai ABC-nya, terus 3 pewarisnya itu user, pelanggan, dan member. Nah, adapun komposisi yang sangat kuat terdapat di keranjang dan item keranjang, pesanan dan detail pesanan, dan juga pesanan sama pembayaran. Nah, di pembayaran ini kami membuat 2 metode yaitu cash dan transfer. Nah, adapun yang agresi di mana yaitu ada detail pesanan dan menu. Karena kita bisa melihat menu-menu semua, tapi kita nggak harus memesan makanan tersebut. Nah, adapun 5 state yang terdapat pada status pesanan yaitu dibuat, diproses, dikirim, dan selesai atau bisa juga dibatalkan. Nah, status pembayarannya yaitu gagal, berhasil. Nah, masing-masing UML yang telah kami buat itu terdapat
kelas dan atributnya dan juga metode-metodenya. Nah, di pesanan yaitu ada yang namanya operator overloading. Nah, untuk operator overloading yaitu memiliki masing-masing fungsi, di mana yaitu kalau string dia menampilkan informasi pesanannya, terus yang untuk rep itu representasi untuk objek makanannya, terus X-nya itu membandingkan dua pesanan ketika kita memesan menu yang berbeda. Terus selanjutnya ada yang it di sana untuk membandingkan total pesanan dari makanan yang telah kita pesan. Terus ada n, dia menjumlahkan total pesanan semuanya. Terus ada untuk len, dia menghitung jumlah item semuanya. Nah, selanjutnya di UML yang telah kita buat itu ada namanya class diagram kan. Nah, user, pelanggan, member itu kan 3 pewaris, di mana user itu kelas induk untuk identitas atau otentitas, terus pelanggannya mewarisi user untuk data profil dan riwayat transaksi, sedangkan member itu menambahkan fitur loyalitas, di mana saat kita memesan makanan dia akan mendapatkan bonus dari pesanannya tersebut, dapat mendapatkan poin. Nah, untuk atribut penting dalam pentingnya itu ada ID, username, password, nama, poinnya dan level membernya. Terus untuk metode-metodenya dia ada login, logout, ubah profil, tambah poin, dan cek status membernya. Nah, selanjutnya yaitu untuk pada menu. Nah, menu ini dia mempresentasikan item yang dapat dipesan dan menjadi data utama katalognya. Nah, atribut penting di kelas menu itu ada ID menu, nama menu, kategori, harga, stok, dan status tersedia. Untuk metodenya yaitu ada kurangnya stok, tambah stok, ubah harga, dan cek ketersediaannya juga. Nah, untuk selanjutnya itu ada keranjang sama item keranjang, di mana keranjang ini untuk menyimpan pilihan para pelanggan sebelum pesanan itu dibuat dan diproses. Dan sedangkan item keranjang itu mewakili detail tiap menu yang kita pilih. Nah, adapun atribut pentingnya ID keranjang, ID pelanggan, daftar item, total harga, dan status keranjang. Untuk metodenya sendiri yaitu ada tambah item, hapus item, kosongkan keranjang, hitung total, dan ubah jumlah. Dan untuk pemesanan dan pembayaran, dia pemesanan ini mengubah isi keranjang menjadi transaksi resmi, sementara pembayaran dia menangani pelunasan. Atribut pentingnya tuh ada ID pesanan, nomor pesanan, total akhir, status pesanan, metode pembayaran, nominal bayar, dan status pembayaran. Dan untuk metode utamanya dia buat pesanan, ubah status, dan proses pembayaran, validasi nominal, dan cetak struk. Implementasi konsep Object Oriented Programming OOP. Encapsulation atau enkapsulasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggabungkan data dan fungsi yang berkaitan ke dalam satu kesatuan yang disebut kelas. Penerapan enkapsulasi terlihat pada kelas pesanan yang bertanggung jawab mengelola data transaksi pelanggan. Perhitungan total pesanan dilakukan melalui metode hitung total, sehingga proses perhitungan tetap terkontrol dan tidak bergantung pada manipulasi data secara langsung dari luar objek. Lalu ada inheritance atau pewarisan, merupakan mekanisme yang memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi pengulangan kode serta meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Pada aplikasi pemesanan makanan sederhana, pewarisan diterapkan pada kelas user, pelanggan, member, dan sistem pelanggan. Urutannya itu dari user, pelanggan, lalu member. Lalu ada polymorphism atau polymorphisme, merupakan kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk perilaku melalui penggunaan metode yang sama tetapi menghasilkan implementasi yang berbeda. Konsep ini memungkinkan sistem menjadi lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis objek. Pada aplikasi pemesanan makanan sederhana, polymorphisme diterapkan pada proses pembayaran. Lanjut, abstraction atau abstraksi itu adalah konsep OOP yang digunakan untuk menyederhanakan sistem dengan menampilkan fitur penting dan menyembunyikan detail implementasi. Pada aplikasi pemesanan makanan sederhana, abstraksi diterapkan melalui penggunaan abstract base class atau ABC pada kelas user dan pembayaran sebagai kelas dasar yang tidak dapat dibuat objek secara langsung. Dengan demikian, pengguna hanya berinteraksi dengan fungsi yang diperlukan tanpa perlu mengetahui proses internalnya. Lanjut, penerapan dan evaluasi prinsip solid.
Itu membantu membuat aplikasi pemesanan makanan lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Setiap kelas memiliki tugas yang jelas, penggunaan pewarisan memudahkan penambahan fitur baru, serta sistem dibuat lebih fleksibel melalui kelas abstrak. Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan di masa depan. Kemudian ada implementasi dan hasil. Implementasi struktur kelas. Struktur kelas pada aplikasi dibangun berdasarkan rancangan UML yang telah dibuat. Setiap kelas memiliki tugas yang berbeda seperti pengelolaan pengguna, menu makanan, keranjang, pesanan, dan pembayaran. Hubungan antar kelas menerapkan konsep pewarisan, komposisi, agregasi, dan abstraksi untuk menghasilkan sistem yang lebih terstruktur. Kemudian ada implementasi fitur utama. Fitur utama yang diimplementasikan meliputi proses login, pengelolaan menu makanan, penambahan item ke keranjang, pembuatan pesanan, pemilihan metode pembayaran, serta pengelolaan status pesanan. Seluruh fitur dirancang agar dapat mendukung proses pemesanan makanan secara sederhana dan mudah digunakan. Implementasi state machine. State machine diterapkan untuk mengatur perubahan status pesanan secara berurutan, mulai dari dibuat, diproses, dikemas, dikirim, hingga selesai. Selain itu, sistem juga menyediakan status dibatalkan untuk menangani kondisi tertentu. Pada proses pembayaran digunakan status menunggu, berhasil, dan gagal. Hasil dan analisis hasil. Pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama aplikasi seperti login, keranjang, pemesanan, pembayaran, dan status pesanan berjalan dengan baik. Penerapan OOP, UML, dan prinsip solid juga membuat sistem lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di aplikasi pemesanan makanan sederhana ini berhasil dirancang menggunakan berbagai diagram UML dan diimplementasikan dengan konsep OOP serta diuji sehingga seluruh fiturnya berjalan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu penerapan prinsip solid juga menghasilkan program yang lebih modular dan mudah dipelihara dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Jadi yang pertama itu kita mengimport library. Ada from ABC, import ABC abstract method. Lalu yang kedua from datetime, import datetime. Lalu from enum, import enum. ABC digunakan untuk membuat abstract base class. Lalu abstract method digunakan untuk membuat metode yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Lalu datetime digunakan. Datetime itu digunakan untuk mencatat tanggal dan waktu. Lalu enum digunakan untuk membuat nilai konstan seperti status pesanan dan status pembayaran. Lalu ini kita lanjut ke kelas status pesanan enum. Di sini ada menunggu, diproses, dan selesai. Kelas ini digunakan untuk menyimpan status pesanan. Status yang tersedia itu menunggu, diproses, dan selesai. Tujuannya agar status tidak ditulis sembarangan dan lebih konsisten. Lalu ada status enum pembayaran. Kelas status pembayaran enum itu ada belum dibayar dan lunas. Digunakan untuk menyimpan status pembayaran. Status pembayarannya itu ada belum dibayar dan lunas. Lalu lanjut login mixin. Mixin adalah kelas tambahan yang memberikan kemampuan tertentu kepada kelas lain. Metodenya itu def log activity, digunakan untuk mencatat aktivitas sistem. Contoh outputnya itu nanti menambahkan 2 kali nasi goreng. Lalu yang kelima, class timestamp mixin. Mixin ini digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan objek. Atributnya itu self created dan self update. Fungsinya untuk mengetahui kapan data dibuat dan diubah. Lanjut kelas user. Kelas user ABC. User merupakan superclass atau induk dari seluruh pengguna. Atributnya itu ada ID user, username, password. Metodenya itu ada Python, login, dan logout. Fungsinya itu mengelola login dan logout. Kemudian ada kelas pelanggan. Kelas pelanggan mewarisi user. Nah, konsep yang digunakan yaitu inheritance karena pelanggan mendapatkan ID user, username, password, login, dan logout dari user.
Kemudian tambahan atributnya yaitu nomor HP dan alamat. Metode yang digunakan yaitu buat pesanan. Karena fungsinya yaitu membuat objek pesanan baru. Kemudian ada kelas member. Member merupakan turunan dari pelanggan. Konsep yang digunakan yaitu multi level inheritance. Nah, di sini ada 3 yaitu user, pelanggan, dan member. Tambahan atributnya yaitu koin, dan metode yang digunakan tambah koin. Digunakan untuk menambahkan koin pelanggan. Kemudian ada kelas menu. Kelas ini menyimpan data makanan atau minuman. Atribut yang digunakan ID menu, nama, harga, deskripsi, dan stok. Metode yang digunakan yaitu kurangi stok dan tambah stok. Nah, ini fungsinya mengelola data menu dan stok. Kemudian ada kelas item keranjang. Kelas item keranjang ini mempresentasikan satu item dalam keranjang. Nah, atribut yang digunakan yaitu menu, quantity, dan subtotal. Metode yang digunakan yaitu hitung subtotal. Nah, rumus dari subtotal yaitu harga dikali quantity. Contohnya nasi goreng, harganya 20.000 dan kuantitinya 2. Hasil dari subtotalnya yaitu 40.000. Kemudian ada kelas keranjang. Nah, kelas keranjang ini digunakan untuk menyimpan beberapa item yang dipilih pelanggan. Atribut yang digunakan yaitu ID keranjang, tanggal, daftar item. Nah, metode yang digunakan yaitu tambah untuk menambahkan item ke keranjang. Kita buat di sini hitung total. Nah, ini untuk menghitung total seluruh item. Kemudian ada kelas detail pesanan untuk menyimpan rincian setiap menu yang masuk ke pesanan. Contoh atributnya yaitu menu, quantity, dan subtotal. Metode yang digunakan hitung subtotal untuk menghitung harga setiap item pesanan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kelas pesanan, mana ada kelas pesanan, logic mixing, dan time step mixing. Kelas utama yang mengelola seluruh proses pesanan tersebut. Nah, konsepnya itu multi inheritance, di mana logic mixing, terus pesanan, dan time step mixing. Nah, pesan itu mendapatkan log activity, create activity, dan update activity. Nah, dari kedua mesin tersebut terdapat atribut ID pesanan, tanggal, status, dan total pesanan serta detail pesanannya. Terus untuk jumlah pesanannya itu sama dengan 0. Dia digunakan sebagai counter otomatis nantinya. Nah, selanjutnya yaitu metode tambahan pada tambah item, di mana ada shelf, menu, dan jumlahnya. Terus dia itu fungsinya untuk menambahkan menu ke pesanan. Nah, prosesnya itu dia membuat detail pesanan, terus bisa menyimpan ke list, menghitung total, serta menampilkan log aktivitasnya. Terus selanjutnya yaitu metode hitung total, di mana terdapat hitung total untuk menghitung total seluruh item pesanan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metode ubah. Metode ubah itu dia untuk berfungsi sebagai untuk mengubah suatu pesanan. Lalu selanjutnya yaitu terdapat operator overloading, di mana operator overloading tersebut dia digunakan sebagai yang untuk stringnya dia digunakan saat pesanan, dan outputnya itu nanti output dari pesanan yang kita pilih. Terus untuk wrappernya digunakan ketika objek itu ditampilkan dalam sebuah list. Nah, untuk yang echo-nya dia digunakan untuk membandingkan dua total dari pesanan tersebut, dan untuk it-nya dia digunakan sebagai membandingkan apakah total pesanan pertama itu lebih kecil. Terus yang untuk n-nya dia menjumlahkan total dari dua pesanan, dan untuk len-nya dia mengembalikan jumlah item pesanan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu terdapat abstrak kelas pembayaran, di mana terdapat kelas pembayaran dan kelas pembayaran ini terbagi dua menjadi cash dan transfer. Nah, untuk abstrak kelas pembayarannya ini dia kelas induknya yaitu pembayaran, di mana abstractionnya karena metodenya abstrak, di mana
abstractionnya itu karena metodenya itu abstract method, dimana ada def, pi, dan kelasnya. Terus dia belum memiliki implementasi. Nah, untuk kelas turunannya dia wajib menggunakan metode pi. Terus selanjutnya yaitu kelas cash sebagai pembayarannya, dimana dia digunakan untuk pembayaran tunai, dimana atributnya terdapat uang diterima dan kembaliannya. Terus untuk metodenya dia pi juga. Jika uang diterima berarti sama dengan totalnya. Terus maka status dari pembayar tersebut lunas dan menghitung kembalian dari uang yang diterima. Selanjutnya yaitu kelas transfer, di mana kelas transfer juga merupakan turunan dari si pembayaran. Terdapat total, terdapat bank, dan juga nomor rekening yang akan nanti diinput. Nah, status otomatisnya dia menjadi lunas juga. Nah, selanjutnya yaitu program utama, di mana program utamanya ini dia merupakan bagian program yang dijalankan pertama kali. Apa aja seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat usernya, pelanggan. Nah, itu tuh ada turunannya seperti kan login, berarti kita membutuhkan ID usernya, username, password, dan nomor HP serta alamatnya. Terus untuk member, dia akan menginput dari ID user, username, password, dan nomor HP, alamat, dan nanti itu akan mendapatkan poin ketika pembelanjaan tersebut. Terus kemudian untuk menampilkan menunya, dia terdapat terdapat 3 objek menu, di mana terdapat menu pertama sama menu kedua dan menu ketiga. Nah, menu yang pertama itu terdapat nasi goreng, dan menu kedua itu terdapat mie goreng, dan ketiga yaitu ST. Nah, masing-masingnya itu ketika kita membuat pesanan itu sama dengan pesanan sama dengan member pesanan. Nah, sistem tersebut itu membuat objek pesanannya secara otomatis. Nah, dia memilih terus kita nanti ketika usernya itu memilih apakah pilihan pertama 1 atau 2, dia juga memasukkan, nantinya dia akan juga memasukkan jumlah yang kita pilih dari item yang dipesan. Terus ketika dijalankan, dia akan menampilkan sebuah detail pesanan. Nah, detail pesanan terdapat juga seperti ID pesanan, tanggal, nama menu, dan quick, jumlahnya dan subtotal serta total harganya. Nah, di sini terdapat pesanan tanggal, terdapat nantinya akan otomatis seperti hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detiknya. Terus untuk memilih operator overloadingnya, dia juga terdapat sebagai print dan pesanan, dan untuk lainnya juga pesanan. Dan untuk menunjukkan implementasi operator overloadingnya, di mana pembayarannya tersebut terdapat cash dan transfernya kan. Nah, jika cash berarti cash, dan jika transfer maka transfer. Kemudian pi dan dijalankan, dan dia akan mengubah status pesanan. Nah, status pesanan nantinya bakalan selesai. Nah, status berubah menjadi selesai. Nah, baru yang terakhir yaitu logout, di mana Python yang terdapat yaitu di sini member logout. Nah, jadi program ini merupakan konsep OOP secara lengkap, yaitu class, object, encapsulation, inheritance, multi-level, multi-inheritance, dan sebagainya. Nah, dari kami bertiga sudah menjelaskan codingannya serta kode-kodenya. Nah, adapun di sini kami akan menjalankan terminalnya, di mana yang pertama kali muncul yaitu ID user, misalnya 1, 2, 3 Diva. Terus untuk username-nya yaitu Diva Septianti. Terus passwordnya 1 Diva Cantik. Terus untuk nomor HP-nya 08 12 45 68 92. Terus untuk alamatnya Jalan Bangau, Pekanbaru. Nah, ketika Diva sudah berhasil login, dia terdapat nantinya tampilan daftar menu, di mana tadi daftar menu sudah kita input, terdapat nasi goreng, mie goreng, dan ST. Lalu untuk pilih menu, si Diva mau nasi goreng, pilih 1. Terus untuk jumlah, Diva mau beli 2. Terus, nah di sini akan muncul menambahkan 2 kali nasi goreng. Terus si
Diva juga ingin membeli ST. Kita pilih nomor 3. Diva membeli dua ST juga. Nah, di sini muncul menambahkan 2 ST. Nah, lalu ketika sudah selesai pemesanannya, berarti kan udah selesai pemesannya. Berarti kita pilih dengan pilihan 0. Terus setelah itu terdapat operator overloading yang telah kita masukin. Nah, terdapat totalnya itu yaitu 50.000 dan jumlah itemnya 2. Nah, metode pembayarannya terdapat cash dan transfer. Di sini Diva akan melalui transfer, membayar melalui transfer 2, terus BCA. Melalui bank BCA, terus nomor rekeningnya 5768923. Nah, di sini setelah Diva berhasil melakukan transfernya dan statusnya juga lunas, dia akan muncul status pesanan selesai dan Diva Set ini berhasil logout. Demikianlah presentasi serta codingan yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat kami kembangkan serta kami pelajari lebih dalam lagi. Semoga ilmu yang kami berikan bisa menambah wawasan serta kami dapat belajar kembali lagi. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.